Jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal tes kompetensi teknis untuk P3K Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Nomor 1, yang merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai penulisan. Isi surat atau pembicaraan adalah A. Alamat surat, B. Salutasi, C. Salam penutup, D. Pembukaan, E. Perihal. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu salutasi. Pembahasan salutasi adalah bagian dari surat atau pembicaraan yang merupakan tanda hormat atau penyapaan kepada penerima surat atau lawan bicara sebelum memulai isi surat atau pembicaraan. Ini termasuk ucapan seperti kepada yang terhormat atau der di awal surat atau pembicaraan. Lanjut di nomor 2. Jumlah beban kerja pengadministrasi perkantoran yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan biasanya dinyatakan sebagai A. Realisasi, B. Target, C. Penghargaan, D. Indikator, E. Satuan. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu target. Pembahasan dalam konteks jumlah beban kerja yang diharapkan atau dapat dicapai oleh seorang pengadministrasi perkantoran dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Istilah target mengacu pada jumlah yang diinginkan atau ditetapkan untuk dicapai. Target ini bisa menjadi standar kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi produktivitas dan kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, kita lanjut di nomor 3. Jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan. A. Surat pengumuman, B. Surat edaran, C. Surat pemberitahuan, D. Memo atau nota, E. Surat permintaan. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu surat edaran. Pembahasannya itu, surat edaran adalah jenis surat dinas yang berisikan penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahannya atau karyawan. Surat ini biasa disebarkan kepada penerima yang lebih luas, bukan hanya kepada penerima tunggal. Surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi secara efisien kepada seluruh unit atau departemen di dalam suatu organisasi tentang hal-hal tertentu yang perlu dipahami atau dilaksanakan. Ya, kita lanjut di nomor 4 ya. Surat yang berisikan kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan sehingga waktu menulis perlu mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan. Dinamakan A. Surat perjalanan dinas, B. Surat keputusan, C. Surat tugas, D. Surat instruksi, E. Surat perintah. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu surat instruksi. Pembahasan, surat instruksi adalah surat yang berisikan kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan. Saat menulis surat instruksi, penting untuk mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan, karena surat tersebut berfungsi sebagai panduan atau arahan resmi yang akan diikuti oleh penerima surat. Ya, selanjutnya di nomor 5. Pada saat kita diperintahkan untuk menyimpan dokumen atau arsip surat masuk, maka peralatan yang harus kita identifikasi adalah A. Perforator, Ordner, Stapler, B. Perforator, Ordner, Stapler, buku agenda, C. Perforator, Ordner, Stapler, buku ekspedisi, D. Perforator, Ordner, Stapler, lembar disposisi, E. Perforator, Ordner, Stapler, dan stempel. Ya, jawaban benar yang A ya, yaitu perforator, Ordner, dan stapler. Pembahasan dalam menyimpan dokumen atau arsip surat masuk, peralatan yang harus diidentifikasi termasuk: 1. Perforator digunakan untuk membuat lubang pada dokumen sehingga dapat dimasukkan ke dalam ordner. 2. Yaitu ordner. Ordner digunakan untuk menyimpan dokumen dalam map atau ordner agar tertata dengan rapi. 3. Stapler digunakan untuk menggabungkan beberapa lembar dokumen atau surat menjadi satu set yang sama.
Ya, selanjutnya di nomor 6, sebagai pengadministrasi perkantoran, salah satu tanggung jawab utama adalah memastikan bahwa semua dokumen dan berkas dapat ditemukan dengan cepat dan mudah saat dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan ini, dalam menerapkan sistem penyandian yang efektif untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas. Dengan sistem ini, setiap dokumen diberikan kode khusus yang menunjukkan lokasi penyimpanan serta kategori atau subkategori dokumen tersebut. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah A. Thesaurus, B. Facet, C. Notasi, D. Indexing, E. Filling. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu indexing. Pembahasan, indexing adalah proses sistematis di mana lokasi masing-masing dokumen atau berkas ditentukan dengan menggunakan sejumlah notasi atau kode tertentu. Indexing membantu dalam pengorganisasian dan pencarian dokumen dengan cepat dalam sistem penyimpanan arsip atau perpustakaan. Notasi atau kode yang digunakan dalam indexing disebut sebagai indeks atau kata kunci dan mereka membantu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengarahkan pengguna ke dokumen yang relevan. Selanjutnya di nomor 7, membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat masuk dalam buku agenda. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari A. Penyimpanan, B. Pencatatan, C. Penerimaan, D. Penyortir, E. Pembukuan. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu pencatatan surat. Pembahasan, kegiatan membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat masuk dan mencatat surat dalam buku agenda masuk adalah kegiatan dari proses pencatatan surat. Ini adalah langkah yang diambil saat menerima surat atau dokumen untuk mengelola catatan tentang surat tersebut dan memastikan bahwa surat tersebut masuk ke sistem penyimpanan arsip dengan benar. Ya, selanjutnya di nomor 8, simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan disebut A. Unit, B. Subunit, C. Arsip, D. Kode, E. Judul. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu kode. Pembahasan, simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan umumnya disebut kode. Kode ini dapat berupa nomor, huruf, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengindeks, dan menyimpan surat atau dokumen secara sistematis dalam sistem kearsipan. Kode ini membantu dalam penemuan kembali arsip yang tepat ketika diperlukan. Selanjutnya di nomor 9, struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna. A. Informasional, B. Kebuktian, C. Intrinsik, D. Administrasi, E. Hukum. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu administrasi. Pembahasan, struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna administrasi. Ini berarti informasi yang terkait dengan struktur organisasi dan cara kerjanya memiliki nilai penting dalam menjalankan operasi organisasi secara efisien. Informasi ini digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi, memutuskan kebijakan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, informasi administrasi memiliki nilai guna administratif yang tinggi dalam konteks manajemen organisasi. Ya, selanjutnya di nomor 10, jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip. A. Inventory record, B. Personal record, C. Financial record, D. Sales record, E. Arsip aktif. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu personal record. Pembahasan arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran, kurikulum vitae, absensi, dan data pribadi karyawan termasuk dalam jenis arsip personal record. Ini adalah jenis arsip yang berisikan informasi pribadi tentang karyawan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan kepegawaian mereka. Ya, selanjutnya di nomor 11, naskah perjanjian, nota rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan yang merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk A. Surat, B. Pembukuan, C. Retailer, D. Arsip aktif, E. Arsip pasif. Ya, jawab yang benar yang A ya, yaitu surat.
Pembahasan naskah perjanjian, notule rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan adalah contoh-contoh yang termasuk dalam penggolongan arsip berbentuk surat. Ini adalah jenis arsip yang biasanya berbentuk dokumen tertulis atau surat menyurat yang berkaitan dengan aktivitas organisasi atau bisnis. Ya, selanjutnya di nomor 12, pengadministrasi perkantoran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi, merupakan jabatan A. Pekerjaan, B. Profesi, C. Pencapaian, D. Keprofesionalan, E. Karir. Ya, jawaban yang benar yang E ya, yaitu jabatan karir. Pembahasan jabatan pengadministrasi perkantoran yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi, termasuk dalam kategori E, yaitu karir. Ini karena jabatan tersebut merupakan bagian dari jalur karir yang melibatkan pelaksanaan tugas teknis fungsional dalam mendukung program dan kegiatan. Ya, selanjutnya di nomor 13, apa tujuan komunikasi organisasi? A. Perubahan perilaku dan sikap kepada komunikan. B. Memperkuat isi peran komunikasi. C. Menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. D. Membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Ya, jawaban yang benar yang C ya, yaitu menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Pembahasan komunikasi organisasi didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara atau ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Merupakan pengertian dari A. Pengangkatan, B. Kenaikan pangkat, C. Jabatan fungsional, D. Kompetensi, E. Syarat objektif. Jawaban yang benar yang D ya, yaitu kompetensi. Pembahasan pengertian kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Ya, selanjutnya di nomor 15, tahapan dalam proses penyusunan di mana draft didiskusikan dan diperdebatkan oleh berbagai pihak terkait adalah A. Evaluasi kebijakan, B. Implementasi kebijakan, C. Pembahasan publik, D. Pembentukan kebijakan, E. Penyusunan agenda. Ya, jawaban yang benar yang C ya, yaitu pembahasan publik. Pembahasan tahapan ini melibatkan pengungkapan draft kebijakan atau peraturan kepada masyarakat umum atau pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan umpan balik. Pada tahap ini, draft biasanya dibuka untuk diskusi atau debat terbuka di forum-forum publik atau melalui mekanisme partisipasi masyarakat seperti pertemuan umum, konsultasi publik, atau penilaian dampak sosial. Ya, selanjutnya di nomor 16, apa yang dimaksud dengan manajemen dalam konteks pekerjaan pengadministrasi perkantoran? A. Pengelolaan waktu dan biaya. B. Pemilihan metode. C. Desain struktur. D. Pembuatan jadwal kerja. E. Penilaian keamanan. Ya, jawaban yang benar yang A. Jawaban yang benar yang A ya, yaitu pengelolaan waktu dan biaya.
Pembahasan salah satu aspek utama dari manajemen adalah pengelolaan waktu dan biaya pekerjaan. Ini melibatkan penentuan jadwal kerja yang efisien untuk memastikan pekerjaan yang diemban selesai tepat waktu, serta pengelolaan biaya agar tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya di nomor 17, kegiatan program pengadministrasi perkantoran biasanya disesuaikan dengan tujuan spesifik dari program tersebut serta kebutuhan dan karakteristik audiens yang dilayani. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau merumuskan kegiatan program pengadministrasi perkantoran adalah A. Kecepatan, B. Waktu, C. Ketersediaan teknologi, D. Ketepatan, hari. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu ketepatan. Pembahasan saat merumuskan kegiatan program pengadministrasi perkantoran, penting untuk memperhatikan ketepatan dalam hal tujuan spesifik dari program tersebut serta kebutuhan dan karakteristik audiens yang dilayani. Kegiatan harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan tujuan program dan dapat efektif dalam mentransfer pengetahuan, mempengaruhi sikap dan mengubah perilaku audiens target. Ya, selanjutnya di nomor 18, kompetensi pengadministrasi perkantoran yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja adalah A. Kompetensi akademik, B. Kompetensi teknis, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi sosial kultural, E. Kompetensi pendidikan. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu kompetensi teknis. Pembahasan kompetensi teknis mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang spesifik terkait dengan bidang pekerjaan atau profesi tertentu. Dalam hal ini, kompetensi pengadministrasi perkantoran yang diukur dari tingkat atau spesialisasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja adalah kompetensi teknis. Ya, selanjutnya di nomor 19. Secara umum, urutan bagian surat yang benar di bawah ini adalah A. Tanggal surat, A. Tanggal, bulan, tahun surat, kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup. B. Tanggal surat, bulan, tahun surat, kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, alinea pembuka, alinea penutup, salam penutup. C. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup. D. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, salam penutup, alinea penutup. E. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, salam pembuka, alamat yang dituju, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup. Ya, jawaban yang benar yang C ya, yaitu kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, dan salam penutup. Pembahasan urutan yang benar untuk bagian-bagian surat secara umum adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kepala surat, biasanya berisikan nama dan logo institusi atau perusahaan. Yang kedua yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat yaitu lampiran jika ada. Yang kelima, perihal. Yang keenam yaitu alamat yang dituju. Yang ketujuh itu salam pembuka. Kedelapan yaitu alinea pembuka.
9 yaitu isi surat, ke-10 alinea penutup, dan yang terakhir yaitu salam penutup. Ya, selanjutnya di nomor 20, pegawai ASN pengadministrasi perkantoran yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam jabatan fungsional adalah A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia, B. Jabatan fungsional keterampilan mahir, C. Jabatan fungsional keterampilan pemula, D. Jabatan fungsional keterampilan terampil, jabatan fungsional keterampilan pertama. Jawaban yang benar yang B ya, yaitu jabatan fungsional keterampilan mahir. Pembahasan jabatan fungsional keterampilan mahir adalah pegawai ASN pengadministrasi perkantoran yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman untuk melaksanakan fungsi utama dalam jabatan fungsional. Ini menunjukkan bahwa pegawai yang diangkat untuk menjabat tersebut untuk jabatan tersebut memiliki tingkat keterampilan yang tinggi dan telah memiliki pengalaman yang relevan dalam bidang tersebut. Ya, selanjutnya di nomor 21, seseorang memiliki jabatan sebagai pengadministrasi perkantoran dan sebagai pegawai ASN. Mereka tunduk pada aturan, regulasi, dan kewajiban yang berlaku bagi pegawai negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang bukan merupakan fungsi dari pegawai ASN. A. Pelayanan publik, B. Perekat dan pemersatu bangsa, C. Pembina kerukunan masyarakat, D. Pelaksana kebijakan politik, salah semua. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu pelaksana kebijakan politik. Pembahasan sebagai pegawai ASN, seseorang memiliki fungsi-fungsi utama yang mencakup A. Pelayanan publik, B. Perekat dan pemersatu bangsa, C. Pembina kerukunan masyarakat. Jadi yang salah yaitu yang D ya, yaitu pelaksana kebijakan politik.